Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan. Ikuti terus channel ini, tonton sampai selesai karena di sini akan saya jelaskan bagaimana cara kambing bisa cepat birahi. Kerugian seorang peternak kambing breeding diantaranya adalah bagaimana kambing kita terjadi kelambatan dalam hal birahi. Anak yang dilahirkan sudah besar, kurang lebih sudah 3-4 bulan, tapi si induk ini tidak birahi-birahi. Nah, ini akan memperlambat kebuntingan. Dari itu, dalam konten ini akan saya jelaskan step by stepnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang peternak agar kambing yang kita pelihara cepat birahi dan mudah untuk dikawinkan. Simak videonya sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terlengkapnya. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini, guys. Langkah yang harus dilakukan nomor 1 adalah memandikan kambing ya. Kambing indukan yang sudah lama tidak birahi, anak sudah berusia 3 atau 4 bulan kok tidak birahi-birahi, yang harus dilakukan adalah memandikan. Nah, memandikan kambing ini dilakukan pagi hari, kurang lebih di pukul 8 pagi. Saat matahari sudah mulai naik rada tinggi ya, maka disinilah kambing harus dimandikan. Jadi saat nanti selesai mandi, kambing langsung dijemur. Nah, untuk penyiraman sendiri sebaiknya di bagian belakang terdahulu. Tujuannya agar kambing tidak kedinginan atau tidak stres. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dimandikan terlebih dahulu, kemudian cuci bagian belakang sampai bersih, terutama di bagian kebetinaannya atau alat kemaluannya, baru ke seluruh tubuh dada ataupun kepala. Kemudian dilakukan penjemuran ya, dilakukan penjemuran kurang lebih di 3 jam ya, minimal dilakukan penjemuran seperti ini di 1 jam minimal itu, tapi baiknya di 3 jam. Tujuannya apa? Harus menggunakan waktu yang agak lama sedikit. Tujuannya agar saat kambing dicuci menjadi kering. Lalu saat nanti dimasukkan ke dalam kandang, kambing tidak terjadi kutuan atau tidak lembab. Kalau sudah kering bersih, kemudian dimasukkan ke dalam kandang, aman. Tujuannya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan treatment ini, silakan pilih waktu yang tepat, yaitu di panas terik matahari ya, agar saat nanti sudah selesai memandikan tidak terjadi kedinginan. Kemudian langkah yang nomor 2 adalah mendekatkan indukan betina yang setelah dimandikan tadi selesai kering ya, kemudian didekatkan dengan pejantan atau bandot ya. Nah, ini didekatkan artinya dalam sekatan yang berbeda. Jadi kalau didekatkan seperti ini nanti akan birahi dengan sendirinya dengan menunjukkan si betina itu ekornya itu mengipat-ipat atau kipit-kipit atau bergerak-gerak atau tegak-tegak mencari sang pejantan. Nah, ini bisa terjadi kadang-kadang ada di 5, 7, 10 hari. Itu teman-temannya. Dan kebutuhan pejantan sendiri bagi seorang peternak itu sangat penting untuk mengatasi di saat peternak mengalami kendala dalam menghadapi indukan yang susah bunting atau susah birahi. Seperti ini caranya. Jadi dengan didekatkan seperti ini nanti akan terpancing birahinya oleh si pejantan. Induk yang lama tidak birahi
setelah dimandikan, kemudian dijemur kering, kemudian dimasukkan ke dalam sekatan yang berbeda, yang terpisah seperti ini akan terpancing dengan sendirinya. Kemudian langkah yang nomor 3 adalah pemberian pakan dikurangi, ya. Yang tadinya 1 ekor per hari 3 kilo sebaiknya dikurangi 1 kilo. Tujuannya apa? Agar indukan tidak terlalu gemuk, ya, agar mudah bunting. Kalau terlalu gemuk dikhawatirkan nanti takutnya majer gitu teman-teman. Untuk pakan sendiri gunakan pakan yang biasanya saja seperti yang teman-teman sudah gunakan, baik itu hijauan ataupun onggok atau ampas tahu. Nah, porsinya saja yang dikurangi. Yang tadinya 3 kilo dikurangi 1 kilo. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian pemberian pakan ini sebaiknya diberikan 3 kali dalam 1 hari, ya. 3 kali dalam 1 hari dalam penyajian pakan. Cara yang nomor 4 adalah ditambahkan pula dengan pakan tambahan, yaitu tauge atau kecambah. Nah, ini untuk menambah birahi atau untuk merangsang birahinya sang induk tersebut. Nah, ini pun kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi semakin banyak treatment yang kita berikan, maka semakin bagus dalam memancing birahi indukan kita yang lambat untuk birahi. Baik teman-teman, jadi informasi sedikit buat teman-teman ya. Jadi untuk indukan yang sudah beranak seperti ini akan terjadi birahi di hari yang ke-21 dari si induk tersebut melahirkan atau beranak. Jadi perhatikan saja, di setiap 21 hari berikutnya akan ada tanda-tanda birahi. Biasanya induk minta kawin itu ya yang bagus, atau induk dikawinkan yang bagus itu di usia anakan cempe di 2,5 bulan sampai di 3 bulan. Itu yang bagus kalau kita mau bicara yang bagus. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat ya, lebih cepat hasilnya, sebaiknya dikawinkan di 2 bulan usia cempe tersebut. Tapi ini harus didukung dengan kebutuhan susu si cempe yang memadai. Kalau tidak, nanti si anakan tersebut, si cempe seperti ini akan lambat pertumbuhannya. Nah, jadi silakan perhatikan ya. Kalau di 21 hari tersebut kok tidak nampak, maka ditunggu tanda-tanda 21 hari berikutnya. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman nanti bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Berkembangnya channel ini karena keberadaan teman-teman bergabung dengan channel ini. Makanya silahkan subscribe dahulu, karena subscribe itu gratis guys ya. Jadi kami ulangi kembali. Untuk teman-teman yang kesulitan dalam menghadapi birahinya seekor betina yang sudah melahirkan, yang sudah beranak lama, itu step by stepnya kami ulangi kembali. Yang pertama itu kambing dimandikan ya. Kambing dimandikan, kemudian si
induk tersebut didekatkan ke bejantan, kemudian pakannya dikurangi, ya, pakan dikurangi. Kemudian treatment yang terakhir adalah pemberian cambah atau kecambah atau tauge. Nah, silahkan coba cara ini. Lakukan penjemuran itu setiap hari ya teman-teman ya. Lakukan penjemuran si induk ini setiap hari, minimal 1 jam. Jadi minimal 1 jam. Ditunggu sampai di 7 sampai 10 hari. Tapi pada umumnya biasanya di 5 hari dari treatment yang pertama kita lakukan itu sudah birahi apabila sudah didekatkan dengan pejantan. Jadi itu teman-teman, buat kalian yang harus dilakukan agar dalam beternak breeding kita tidak merugi karena keterlambatan dalam menghadapi betina yang susah birahi. Jadi kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir akan tahu tata caranya, karena ini menentukan dalam keberhasilan kita dalam berbreeding. Itu teman-teman ya. Dan untuk kalian penjemuran sangat penting. Pakan jangan diloskan ya, jangan diloskan, jangan diberikan terlalu banyak, karena dalam tahap ini kambing tidak boleh terlalu gemuk ya. Juga tidak boleh terlalu kurus, karena terlalu kurus juga akan menghambat birahi untuk kebuntingannya. Apabila terlalu gemuk akan terjadi kemandulan. Ini sedikit informasi yang bisa saya suguhkan ke teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.